Salam sepak bola ya. Gua akan bahas tentang apa yang terjadi dengan match kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL antara Brasil lawan Argentina yang baru berjalan 3 menit dan dibatalkan. Nah, di sini kita tarik dulu dari kronologisnya ya. Kronologisnya itu di sekitar menit ketiga atau keempat ketika baru kick off lah, nggak begitu lama tiba-tiba nakesnya Brasil, ini kan mainnya di Brasil ya, nakesnya Brasil bilang kalau ada pemain Argentina 3 atau 4 ya yang berasal atau bermain di klub Inggris tapi tidak melakukan karantina terlebih dahulu ketika mereka nih bermain di Brasil ini. Nah, di situ salah satunya ada nama Emiliano Martinez dan ya seperti yang kita tahu di menit ketiga dan keempat pertandingan dihentikan. Nah, di sini gue mau lihat dulu, gue mau kasih penjelasan dulu kenapa mereka nih bisa melakukan kayak gitu. Dan ya ini kejadiannya persis seperti kalau misalkan ya mungkin penggemar badminton mungkin tahu ya, ketika itu Indonesia pun juga mirip-mirip juga ketika di All England tahun ini baru berjalan 1 match dan dihentikan juga, kasusnya sama, nggak boleh berlanjut karena nggak melakukan karantina dulu. Nah, di sini kalau misalkan dari yang menurut penuturan Messi berkata bahwa ya kita di sini udah 3 hari dan ini kekanak-kanakan, jadi istilahnya lu nggak pantas melakukan kayak gitu. Kenapa lu nggak kasih tahu kita dari awal, istilahnya kalau kita ini harus karantina dulu, itu yang dikatakan Messi. Dan katanya ini nggak lucu juga karena apa, karena kita udah bermain udah bermain, udah kick off malah. Emang iya sih udah kick off dan ya nggak pantas dihentikan kata Messi. Nah, cuman di sini yang gue mau tarik benang merahnya adalah apa yang dilakukan oleh FIFA terhadap kasus ini. Nggak ada jawaban ya, persis seperti yang dilakukan oleh BWF. Jadi istilahnya kedua organisasi ini persis sama, yaitu lebih mementingkan kepentingan uang ketimbang keselamatan atau kenyamanan pemain. Nah, di sini gue melihat bahwa FIFA sama sekali nggak memperhatikan atau istilahnya memberikan kenyamanan atau informasi terlebih dahulu kepada para pemain, ya terutama pemain Argentina. Dan di sini kalau misalkan peraturannya ini dihentikan segala macam ya, peraturan ini kan udah lama istilahnya. Lu COVID emang baru sehari 2 hari, udah setahun dan lu tahu di Brasil ini kasusnya sedang tinggi dan lu istilahnya FIFA sebagai induk organisasi terbesar memberikan izin untuk mengadakan pertandingan di Brasil. Nah, ini kalau misalkan gue lihat ya, FIFA sama sekali benar-benar nggak peduli istilahnya. Penonton udah datang, match sudah berjalan dan ya tiket kan nggak mungkin dibalikin, masuklah ke kantong FIFA. Nah, di sini gue melihat FIFA ini nggak ada bedanya dengan panitia pelaksana 17-an deh. Jadi istilahnya lu lebih mementing ya, bukan 17-an juga istilahnya, panitia pelaksana lah ibaratnya, yang lebih mementingkan quantity ketimbang quality. Jadi istilahnya lu lebih banyak pertandingan, lu lebih banyak dapat uang. Inilah yang dilakukan oleh FIFA saat ini. Mereka nggak peduli pemain kecapean, pemain kenapa-kenapa, yang penting tiket penonton dapat, mereka dapat duit. Pemain mau kena suspek apa, mereka nggak peduli. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh FIFA selama bertahun-tahun. Dan gua sudah bilang bahwa FIFA ini kalau misalkan mau bersih ya lu harus rombak semuanya. Lu angkat semua figur-figur yang memang benar-benar peduli. Cuman kalau misalkan lu lihat sekarang FIFA siapa presidennya, Gianfranco, ini kan orang yang sama dengan ibaratnya dengan kepengurusan Blatter. Gue masih ingat benar dia ini salah satu, kalau nggak salah sekjennya Blatter. Ketika Blatter ditangkap dia yang naik, nggak ada bedanya juga kan ya. Mungkin dengan alasannya sepak bola untuk
hiburan warga bla 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 segala macam. Lu ini memang nggak ngerti bola, nggak ngerti peraturan, atau nggak ngerti situasi. Ini dulu deh. Kan kalau gue bilang ya, organisasi kayak gitu gede begitu, masa nggak ngerti tentang tentang peraturan yang ada. Nah, langkahnya apa? Kalau gue jadi FIFA, yang gue lakukan adalah oke, gue akan mengadakan pertandingan ulang di zona netral dengan mengembalikan uang tiket kepada penonton, karena otomatis di tempat netral penonton yang di Brasil nggak mungkin datang lah, istilahnya lah ya. Mungkin ada sebagian, cuman nggak semuanya datang kan. Yang harus dilakukan adalah lu mengembalikan duit tiket lu kepada penonton secara full 100% dan mengadakan pertandingan ulang di tempat netral. Jadi istilahnya ya, kan masih banyak negara-negara CONMEBOL yang yang nggak separah Brasil lah untuk tingkat COVID-nya. Atau lu bisa mengadakan juga di tempat netral seperti kayak di Eropa lah, waktu kayak final Liga Champions kemarin kan. Jadi istilahnya lu, karena banyak juga kan pemain dari Argentina dan Brasil yang bermain di Eropa dan mereka nggak harus melakukan karantina sesuai dengan waktu yang lama-lama lah. Jadi istilahnya kan, lu sebagai organisasi terbesar sepak bola di dunia, lu harus lihat juga negara mana saja nih yang aman untuk zona netral dalam mengadakan pertandingan kualifikasi sebesar Piala Dunia. Nah, cuman jawaban FIFA kembali lagi diam. Ya, diam. Itulah FIFA. Yang dari dulu gue bilang gedek juga lu, lama-lama kan lu lihat kelakuannya kayak begini, nggak peduli sama sekali, dan sama sekali nggak memberikan jalan keluar ke depannya. Kalau misalkan gue jadi jadi ketua dari asosiasi sepak bola Argentina atau Brasil, yang gue lakukan adalah pertama gue datangin itu FIFA, gue mau lihat reaksi mereka gimana. Masa mereka nggak ngerti peraturan? Inilah yang harus dilakukan kepada FIFA, karena nggak selamanya mereka melakukan semena-mena. Karena sepak bola itu dilakukan oleh 11 orang manusia, bukan 11 orang robot. Oke? Sekian dulu.